Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hop episode 72. Koko telah pergi meninggalkan kampung itu. Selama perjalanan dia memikirkan ucapan Ibu Desi. Mana mungkin aku meminang anaknya? Bisa-bisa Aneska dan Pak Abian akan mencekikku. Aneska tahu kalau aku sudah menikah, dan jika dia tahu kalau tongkatku tidak bisa berdiri, habis aku dihajar sama Pak Abian. Pasti aku akan mendapatkan pukulan yang sama seperti Tuan Ziko, gumamnya. Dokter Diki mengecek kondisi Nyonya Amel. Semua keluarga masih berada di situ, termasuk Zira ikut menemani karena permintaan dari Zelin. Kondisi Tante Amel jauh lebih baik. Jadi kita bisa menjalankan operasi jam 8 malam ini, ujar Dokter Diki. Keluarga terlihat senang mendengar kabar itu. Tante harus puasa dulu, karena kita akan menjalankan operasi nanti malam, ujar Dokter Diki dan berlalu ke ruang perawatan Nita. Bagaimana kondisi Ibu Amel? Tanya Nita. Jauh lebih baik. Malam ini kita akan menjalankan operasi, dan kamu harus puasa, ujar Dokter Diki. Nita menganggukkan kepalanya dan memberikan sesuatu ke Dokter Diki. Apa ini? Tanya Dokter Diki. Serahkan surat ini ketika saya meninggalkan rumah sakit ke Ziko dan Mbak Zira, sahutnya. Dokter Diki menerima 2 buah amplop yang bertuliskan nama Ziko dan Zira. Dia meninggalkan Nita dan harus menyiapkan segala keperluan untuk operasi nanti. Ziko terus memandang istrinya, dan Zira merasa risih dengan tatapan suaminya. Dia memilih untuk keluar dari ruang perawatan, dan Ziko ikut keluar dari ruang perawatan itu. Kenapa kamu mengikutiku? Tanya Zira dengan tatapan tidak suka. Sayang, aku minta maaf. Ziko menggenggam jari jemari istrinya. Lepas atau jarimu patah, ancam Zira. Dan Ziko langsung melepaskan genggaman itu. Bagaimana cara aku meminta maaf kepadamu? Jika kamu ingin mematahkan tanganku, patahkanlah. Ziko mengulurkan tangannya ke hadapan istrinya. Zira mendengus kesal dan berlalu meninggalkan suaminya ke lobi. Dan di lobi dia bertemu Vita dan Viko beserta Naura. Tante Zira, Naura menghampiri Zira. Ziko memperhatikan dari jarak yang tidak begitu jauh. Zira mengobrol dengan keluarga itu. Dan Vita menyadari jika ada Ziko yang memperhatikan mereka. Dia segera menghampiri Ziko dan Zira mengobrol dengan Viko dan Naura. Kenapa dengan kamu? Tanya Vita. Tidak ada. Ziko terus menatap istrinya. Dia masih tetap cemburu ke Viko, walaupun pria itu telah menikah, tapi dia masih cemburu jika ada yang dekat dengan istrinya. Jangan bohong, aku tahu kalau kamu sedang ada masalah. Ingat, kita pernah menjadi sahabat kecil, ujar Nita. Ziko menatap Vita. Cepat pergi dari sini dan bawa suamimu. Aku tidak ingin dia dekat dengan Zira, titahnya. Apa kamu cemburu? Tanya Vita. Iya, aku cemburu dengan semua pria yang dekat dengan istriku, sahutnya dengan mimik wajah menahan amarah. Vita langsung menghampiri suaminya yang sedang mengobrol dengan Zira. Zira, kami balik ya, ujar Vita sembari menarik tangan suaminya. Keluarga itu meninggalkan rumah sakit, dan Ziko kembali mengikuti istrinya. Ziko menarik tangan istrinya. Kenapa kamu beramat tamah dengan pria itu? Kamu tahu kalau aku sangat cemburu dengannya, seru Ziko. Vita ingin mencarikan istri untuk suaminya. Tentunya wanita yang bisa memberikan keturunan, sahut Zira sengaja memanasi suaminya. Tidak akan aku biarkan kamu menikah dengannya. Jika sampai itu terjadi, aku akan membunuhnya, ancam Ziko dengan mata yang merah. Zira mengabaikan suaminya dan memilih untuk memesan minuman dingin. Berharap minuman itu dapat mendinginkan hatinya yang telah panas. Ziko menarik kursi yang ada di depan istrinya. Sayang, jangan hukum aku dengan mengacuhkanku. Lebih baik kamu mengomel seharian, tapi jangan diam seperti ini, ujar Ziko. Tapi Zira tetap cuek kepada suaminya. Dia tidak menganggap suaminya ada di depannya. Jika aku boleh memilih, maka aku pasti memilih untuk tidak menikah dengan perawat itu. Aku memilih digugat pihak rumah sakit, walaupun aku di penjara. Setidaknya, kamu tidak menggugatku ke pengadilan, ujar Ziko pelan. Zira yang tadinya mengacuhkan suaminya, sekarang memandang suaminya. Perkataan suaminya membuatnya terenyuh. Jika kamu memang ingin kita bercerai, maka Ziko berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh, menengadahkan kepalanya ke atas.
Zira masih menunggu ucapan suaminya. Jika perceraian yang kamu inginkan, maka dengan sangat terpaksa, aku akan mengikuti kemauan kamu. Tapi satu yang aku pinta. Ziko menggenggam jari jemari istrinya. Tidak ada bantahan dari Zira. Biarkan aku tetap mencintaimu. Izinkan aku untuk dapat menjenguk anak kita. Dan aku mohon, katakan kepada Mama kalau kita tidak akan bercerai. Aku tidak ingin Mama memikirkan masalah kita. Aku harap kamu mengerti, ujar Ziko dan berlalu. Ziko meninggalkan istrinya seorang diri. Hatinya hancur harus mengatakan itu. Tidak ingin berpisah dengan istrinya, tapi dia tahu sifat istrinya yang sangat keras dan tidak akan membukakan pintu maaf untuknya. Ziko menangis sembari meninggalkan istrinya. Dan tanpa disadari Zira ikut menangis. Ucapan suaminya membuatnya tak bisa menahan air matanya. Dia akan berpisah dengan suaminya tanpa ada perdebatan lagi. Ziko berhenti di depan ruang rawat inap, mengusap air mata yang ada di pipinya. Tidak ingin menunjukkan ke orang tuanya kalau dia sedang bersedih dan siap dengan keputusan pengadilan. Mana Zira? Tanya Nyonya Amel. Ada di kantin, sahut Ziko. Mama tidak ingin kalian bercerai. Minta maaflah kepada Zira. Sebesar apapun kesalahan yang kamu perbuat, jika masih ada cinta dalam hatinya, Mama yakin Zira akan memaafkan kamu, ujar mamanya. Zira yang berada di depan pintu mendengarkan semua ucapan mertuanya. Iya mah, aku dan Zira tidak bercerai, ujar Ziko bohong. Apa semua ini benar? Tanya mamanya. Ziko menganggukkan kepalanya. Alhamdulillah anakku tidak jadi bercerai, ujar Nyonya Amel senang. Zira yang berada di depan pintu menangis mendengar kebohongan suaminya, hanya untuk membahagiakan orang tuanya. Jam 8 tepat, Nyonya Amel yang berada di atas tempat tidur mulai didorong perawat menuju ruang operasi. Keluarga mengikuti sampai di depan ruang operasi. Di dalam ruang operasi telah siap para tim medis. Nyonya Amel memperhatikan ruangan itu, yang mana para tim medis mengenakan baju bedah, masker dan penutup kepala. Ini aku tante, Dokter Diki membuka maskernya, dan dia lega karena ada Diki di ruangan itu. Dia melihat ke sampingnya, dan dia kaget ada orang lain yang sedang terbaring di sebelahnya, memakai pakaian yang sama dengannya, dan memakai penutup kepala. Nyonya Amel mencoba mengingat siapa yang ada di sebelahnya. Dia tahu jika itu perawat yang menolong anaknya, dan ketika dia ingin menanyakan ke Diki, matanya mulai tertutup. Obat bius telah dimasukkan melalui jarum infus. Sama hanya dengan Nita yang telah lebih dulu dibius. Operasi dilakukan dan dimulai dari Nita. Dokter Diki dan rekan dokternya mulai mengeluarkan ginjal Nita. Pengangkatan ginjal membutuhkan waktu yang lumayan lama dan butuh ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Keluarga mondar-mandir di depan ruang operasi, masih menunggu jalannya operasi. 1 jam berlalu dan belum ada tanda-tanda kalau operasi selesai. Ponsel Zira berdering, tertera nama Biina di depannya. Mama? Teriak anaknya yang menghubunginya menggunakan panggilan video. Iya sayang, sahut Zira. Mendengar suara anaknya membuat Ziko mendekati istrinya dan berdiri di belakang Zira. Hal itu membuat ketiga anaknya teriak. Papa! Teriak anaknya. Zira menoleh ke arah Ziko. Iya sayang, sahut Ziko mendekatkan diri ke Zira agar suaranya dapat didengar anak-anaknya. Papa, kata mama kerja. Apa benar? Tanya Zin. Ziko dan Zira saling melirik. Iya sayang, papa kerja, sahut Ziko bohong. Kapan papa dan mama pulang? Tanya Zahir. Selesai oma operasi, mama akan pulang, sahut Zira. Pulang sama papa kan? Tanya Zaira. Ziko dan Zira saling melirik. Papa tidak bisa pulang karena harus menjaga oma, sahutnya Asal. Ya papa, rengek ketiga anaknya. Maaf sayang, mungkin papa akan jarang pulang ke rumah, ujar Ziko, dan hal itu membuat jantung Zira berdetak. Dia marah dan kecewa dengan suaminya, tapi ucapan suaminya membuatnya tidak percaya jika Ziko akan menerima semua keputusannya. Kenapa papa? Tanya Zen yang lebih kritis dari kedua kembarannya. Karena papa sibuk, sahut Ziko bohong dan berlalu. Melihat anaknya membuatnya mau menangis. Zira mengakhiri panggilan itu dan mendekati suaminya. Aku mengizinkanmu tinggal di rumah sampai hakim mengetuk palu, ujar Zira dan berlalu. Dia melakukan demi anak-anaknya. Terima kasih, sahut Ziko.
dan Zira hanya menganggukkan kepalanya. Setelah menunggu selama 4 jam ruang operasi terbuka, Dr. Diki keluar dari ruangan itu dan keluarga menghampirinya. "Bagaimana operasinya?" tanya Ziko. "Operasi berjalan lancar. Sebentar lagi Tante Amel akan dipindahkan ke ruang rawat inap." Semuanya mengucapkan syukur. Dr. Diki kembali ke ruang operasi. Kondisi Nita sedang drop, berbeda dengan Nyonya Amel yang stabil. Tidak berapa lama Nyonya Amel keluar dari ruang operasi. Tubuhnya masih belum sadarkan diri, dan perawat mendorong sampai ke ruang rawat inap. Keluarga mengikuti sampai ruang perawatan. Zali menoleh ke belakang, di mana ada tempat tidur yang didorong, tapi melewati jalan lain. "Kak, sepertinya itu yang mendonorkan ginjal untuk Mama," ujar Zelin. Ziko dan Zira menoleh ke belakang, tapi mereka tidak tahu siapa yang berada di atas tempat tidur itu. Nita diletakkan di tempat berbeda, karena kondisinya yang kritis membuatnya harus dirawat di ruang ICU. Nyonya Amel telah berada di ruang rawat inap, masih belum sadarkan diri. Dr. Diki datang untuk melihat kondisi Nyonya Amel. "Kenapa Mama belum sadar?" tanya Ziko. "Tante akan sadar setelah obat bius hilang," sahut Dr. Diki. "Kapan obat biusnya akan hilang?" tanya Zelin. Dr. Diki melihat jam tangannya, melihat berapa lama reaksi obat bius itu. "Kira-kira setengah jam lagi obat bius akan hilang." "Siapa yang mendonorkan ginjal untuk Mama?" tanya Zira. "Seseorang yang sangat baik hati," sahut Dr. Diki. "Bagaimana kondisinya?" tanya Zira lagi. "Dia sedang kritis." "Kasihan sekali dia," ujar Zelin. Dr. Diki keluar meninggalkan ruangan itu, dan suara Zira menahannya. "Bisa kami melihatnya?" tanya Zira. "Jika kamu mau memaafkannya, maka silakan," ujar Dr. Diki dan berlalu. Bersambung.